Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nur Hakim dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tentang hukum pidana dengan dosen pembimbingnya yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta asistennya Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Hukum pidana. Hukum pidana Strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar individu atau perseorangan dengan negara. Yang pertama, hukum privat merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan. Yang kedua, ada hukum publik, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan perseorangan atau individu dengan negara. Hukum pidana material merupakan bagian atau cabang dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan bagi yang melanggarnya akan diberikan sanksinya lebih berat. Hukum pidana formal merupakan bagian atau cabang yang mengatur hak negara untuk menerapkan sanksi kepada tersangka hukum pidana material. Hukum pidana material dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, aturannya dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang kedua, hukum pidana bagian khusus, diantaranya 1. Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang tindak pidana narkotika. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang tindak pidana terorisme. Menurut Profesor atau Mulyanto, hukum pidana material terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan pidana umumnya menyangkut 1. Asas legalistis adalah tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengatur sebelumnya yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, asas pertanggungjawaban adalah tiada pidana tanpa kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, orang yang gangguan jiwa, orang debil, anak di bawah umur. Perbedaan penjara dan kurungan. Kurungan untuk kejahatan ringan, sedangkan penjara untuk tindakan pidana lanjutan atau berada di lapas. Perbedaan rutan dan lapas. Rutan sama dengan ruang tahanan dan lapas sama dengan lembaga permasyarakatan. Fungsi hukum pidana ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum menyangkut untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk menyelenggarakan tata aturan di masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Kemudian fungsi khususnya adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan bisa memperkosanya atau memaksakan kehendak dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari cabang ilmu hukum lainnya. Baik, selanjutnya pada yang pertemuan kedua, Ibu dosen memberikan materi tentang sumber hukum pidana. Yang pertama, KUHP mulai berlaku 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang TP narkotika, Undang-Undang TP korupsi. Dan kemudian yang ketiga, memori penjelasan KUHP. Yang keempat, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Zu Algemeen Bepalingen van Wetgeving, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub 6. Pengertian hukum pidana sama dengan Strafrecht. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif, atau hukum pidana substantif, atau hukum pidana penal atau criminal act, atau substantif criminal act. Keseluruhan peraturan yang membuat larangan dan keharusan bagi yang melanggar
diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas atau kriminal. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum subjektif atau hukum pidana subjektif use point in the criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau TP merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Bagian yang bersifat umum. Berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Kemudian yang kedua bagian khusus. Mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. A. Menurut waktu dan atau locus temporis. Didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Dalam KUHP di atas pada pasal 1 ayat 1, tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. A. TP yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. A. Tidak boleh berlaku surat atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan. Menurut tempat locus delicti ada 3, yaitu 1. Daratan negara. 2. Perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang ketiga, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial, pasal 2 KUHP. Asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7. Asas universalitas. Dan yang terakhir, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional.